Shalom, perkenalkan nama saya Marlini, kuliah di STT Global Indonesia semester 3 jurusan Teologi. Pada kesempatan ini saya akan membahas perkembangan ilmu hermeneutika teologi melalui pendekatan kesusastraan. Ilmu hermeneutika teologi adalah upaya menafsirkan Alkitab secara benar sehingga kita dapat memahami Allah dan kehendaknya dari masa ke masa. Untuk memahami isi Alkitab, kita perlu belajar ilmu hermeneutika atau menafsir karena satu, Alkitab ditulis dengan berbagai genre sastra. Alkitab adalah kumpulan kitab-kitab yang berbeda, ditulis oleh berbagai penulis pada waktu dan tempat yang berbeda, menggunakan berbagai gaya dan bentuk tulisan, sejarah, hukum, puisi, hikmat, narasi, surat, dan nubuatan. Setiap genre memiliki tujuan dan cara penyampaian yang unik, seperti puisi yang menyampaikan keindahan atau hukum yang memberikan aturan, dan pemahaman genre sangat penting untuk menafsir dan memahami Alkitab dengan benar. Mengapa Alkitab memiliki genre? Karena Alkitab merupakan kumpulan buku. Alkitab bukanlah satu buku tunggal, melainkan kumpulan dari banyak yang ditulis oleh berbagai penulis dan periode waktu yang panjang, sehingga secara alami ada berbagai macam bentuk dan gaya tulisan. Yang kedua, dengan pendekatan kesusastraan membantu kita membaca sesuai dengan aslinya. Alkitab sebagai karya sastra berarti membaca dan menafsirkan berdasarkan bentuk aslinya, yaitu dengan memahami bagaimana genre, citraan, metafora, dan gaya lainnya berkontribusi pada makna teks, bukan sekedar pesan literal. Pendekatan ini memastikan bahwa karakteristik sastra yang diilhami oleh Allah tidak diabaikan, tetapi justru menjadi cara utama pesan tersebut disalurkan kepada pembaca. Mengapa pendekatan kesusastraan itu penting? Satu, memahami bentuk yang diilhami oleh Allah, memahami bagaimana makna disampaikan. Tiga, mengakui keragaman genre. Yang keempat, menerapkan pengetahuan secara umum. Yang kelima, memperhatikan teknik dan unsur gaya. Dan bagaimana pendekatan ini membantu membaca sesuai bentuk aslinya? Satu, menghormati ilham ilahi. Yang kedua, menghindari penafsiran yang dangkal. Yang ketiga, menerima teks sebagaimana adanya. Yang keempat, mendapatkan pemahaman yang lebih jelas. Yang ketiga, dengan pendekatan kesusastraan, memperkaya pemahaman iman. Pendekatan kesusastraan membantu memperkaya iman dalam penulisan Alkitab dengan cara memahami gaya bahasa, narasi, dan tema-tema mendalam yang digunakan penulis untuk menyampaikan firman Tuhan. Dengan menghargai Alkitab sebagai karya sastra yang kaya, pembaca dapat memahami pesan rohani secara lebih jelas, memperkuat keyakinan, dan menemukan relevansi nilai-nilai universal Alkitab untuk kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh pendekatan kesusastraan memperkaya iman. Satu, pemahaman yang lebih mendalam. Kedua, kekuatan narasi dan karakter. Ketiga, menghubungkan manusia dengan Tuhan. Yang keempat, memperkuat iman dan keyakinan. Yang kelima, menemukan relevansi dan universal. Pendekatan kesusastraan memandang Alkitab sebagai karya ilahi sekaligus karya sastra yang kaya bentuk, gaya, dan bahasa. Dalam pendekatan kesusastraan ini, kita perlu memperhatikan genre sastra. A. Dari narasi. Prinsip-prinsip dalam pendekatan kesusastraan untuk narasi Alkitab. Satu, pemahaman tujuan ilahi. Yang kedua, kita harus fokus kepada konteks sastra, memperhatikan detail narasi, memperhatikan gaya penulisan. Yang ketiga, hindari interpretasi yang keliru. Jangan melompat ke kesimpulan moral.
Hindari pengambilan kebenaran di luar konteks. 4. Hubungan dengan narasi agung. Yang kelima, pahami genre narasi Alkitab. Misalnya narasi historis, subgender lainnya tidak sama dengan sejarah modern karena Alkitab penulisannya berbeda-beda dan sejarah modern bertujuan untuk objektivitas sedangkan narasi Alkitab ditulis untuk menyampaikan kebenaran spiritual. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pembaca dapat mendekatkan narasi Alkitab dengan lebih efektif, memahami makna yang lebih dalam, dan mendekatkan pesan ilahi yang ingin disampaikan oleh penulis Alkitab melalui kisah-kisah tersebut. B. Memperhatikan genre sastra dari kitab puisi. Prinsip pendekatan kesastraan terhadap puisi Alkitab meliputi identifikasi genre sastra, pemahaman konteks historis dan budaya, penekanan pada gaya bahasa dan kiasan, seperti metafora dan analogi, pengenalan motif dan tema, serta pemahaman perspektif penulis untuk menafsirkan makna. Pendekatan ini membantu pembaca memahami puisi Alkitab bukan hanya sekedar sebagai narasi langsung, tetapi juga sebagai bentuk sastra imajinatif yang menyentuh emosional dan menggunakan gaya bahasa yang khas. Berikut adalah prinsip-prinsipnya. 1. Identifikasi genre sastra. Yang kedua, pahami konteks. Yang ketiga, analisis gaya bahasa dan kiasan. Yang keempat, mengenal motif dan tema. Yang kelima, perhatikan perspektif penulis. Yang keenam, perhatikan konteks literal dan figuratif. Yang C, memperhatikan genre sastra dari kitab hikmat. Prinsip pendekatan kesusastraan untuk genre sastra hikmat Alkitab mencakup pemahaman akan tujuan utama, mengajar cara hidup yang benar, mengakui atas 3 kategori utama, mengajar refleksif dan lirik. Pentingnya memahami hikmat ilahi yang bersumber dari Allah dan penerapan sikap doa, serta ketergantungan kepada firman Tuhan dalam menafsir teks seperti dalam Amsal 1 ayat 7. Tujuan genre sastra hikmat. A. Mengajar cara hidup. Genre hikmat ditulis untuk mengajar bagaimana menjalani kehidupan sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah. B. Nasihat dan himbauan. Himbauan dan nasihat untuk memotivasi seseorang agar hidup lebih baik, baik melalui cara positif maupun negatif. C. Hikmat pengajaran berupa arahan singkat dan terarah untuk kehidupan seperti dalam Amsal. D. Hikmat reflektif menggambarkan perenungan dan pergumulan atas ketidaksesuaian antara cara seharusnya segala sesuatu terjadi dengan kenyataan seperti dalam kitab Ayub dan Pengkhotbah. Hikmat lirik, sastra hikmat yang diekspresikan dalam bentuk puisi seperti Kidung Agung yang merayakan kasih sayang, terutama kasih pernikahan dan seks. F. Pahami hikmat ilahi. Mengakui bahwa hikmat Alkitab adalah hikmat ilahi, bukan sekedar pengetahuan dunia yang bertujuan mengarahkan manusia kepada Allah dan kebaikannya. G. Fokus pada himbauan dan nasihat. Perhatikan bahwa banyak teks hikmat bersifat himbauan untuk tindakan tertentu atau nasihat yang bertujuan mengubah kualitas hidup. H. Pahami pergumulan moral. Sadari bahwa sastra hikmat seperti kitab Ayub sering bergulat dengan pertanyaan teologis mengenai masalah kebajikan, khususnya tentang penderitaan orang benar dan kemakmuran orang jahat. Jadi terimalah sebagai teks yang diberi ilham. Dekatilah teks seperti bagian kitab-kitab suci, seperti kitab Roma, dengan doa dan ketergantungan pada kemampuan ilahi untuk memahami dengan benar. Dan gunakan juga konteks yang lebih luas. Teks hikmat harus ditafsirkan berdasarkan konteks yang lebih luas dari seluruh kitab suci, termasuk penggunaan kata-kata dalam ayat itu sendiri dan pembangunan naratif kitab. D. Memperhatikan genre
sastra dari kitab nubuat. Prinsip pendekatan kesusastraan untuk genre sastra nubuat Alkitab adalah memahami genre spesifiknya, menganalisa teks secara menyeluruh, mengenali penggunaan simbolisme dan bahasa figuratif, serta memperhatikan jenis nubuatan. Terlepas dari kompleksitas dan kerumitan pesan yang terkandung dalam teks Alkitab, 1. Mengenali genre teks. A. Identifikasi genre kitab Wahyu juga mengandung unsur-unsur apokaliptik. B. Konteks sejarah dan budaya. Pelajari sejarah, latar belakang, dan budaya pada masa Nabi penyampaian pesan tersebut. 2. Analisis teks dan bahasa. Analisis teks dan juga simbolis dan bahasa figuratif. 3. Memahami jenis-jenis nubuatan. A. Nubuatan bersyarat dan tanpa bersyarat. Kenali perbedaan antara nubuatan bersyarat dan nubuatan tanpa syarat. Pastikan tergenapi tanpa ketergantungan pada kondisi manusia. Nubuatan B. Nubuatan berurutan. Pahami bahwa beberapa nubuatan memiliki penggenapan jangka pendek yang memvalidasi prediksi jangka panjang yang dikenal sebagai nubuatan berurutan. 4. Mempertimbangkan keseluruhan Alkitab. A. Kisah penebusan Alkitab. Semakin baik pemahaman Anda tentang kisah penebusan yang menyeluruh dalam Alkitab, semakin mudah mengidentifikasi dan memahami nubuatan yang ada. B. Menafsir kitab suci dalam konteks. Ingatlah bahwa seluruh kitab suci menafsirkan dirinya sendiri. Ini berarti satu bagian teks harus ditafsirkan dalam hubungan dengan bagian-bagian lain dalam Alkitab untuk menyampaikan pemahaman yang benar. E. Surat. Prinsip utama penafsiran surat Alkitab adalah dengan memperhatikan genre sastra surat tersebut, yang berarti memahami bahwa surat memiliki gaya dan maksud tertentu, serta membaca sesuai konteks yang lebih luas, baik konteks tulisan maupun konteks historis dan budaya, penulisan dan pembacaan asli. Tujuannya adalah untuk menangkap pesan penulis yang sebenarnya, bukan sekedar mencari dukungan untuk keyakinan pribadi. Memahami genre surat adalah sebagai surat. 1. Tujuan penulis. Surat umumnya ditulis untuk pembaca tertentu dan memiliki tujuan komunikasi yang jelas, seperti nasihat, instruksi, atau dorongan. Yang kedua, perangkat sastra. Surat seperti jenis sastra lainnya menggunakan perangkat dan gaya bahasa yang khas. Surat-surat dalam Alkitab juga memiliki cara komunikasi yang baik. Yang ketiga, perbedaan genre. Pahami perbedaan antara surat dengan genre lain dalam Alkitab, seperti narasi, sejarah, puisi, atau dokumen hukum, karena masing-masing membutuhkan aturan interpretasi khusus. Yang kedua, analisa struktur teks. A. Plot. Prinsip pendekatan kesusastraan struktural dalam menganalisa plot teks. Alkitab berfokus pada unsur intrinsik teks, seperti tema, alur plot, penokohan, dan latar belakang untuk mengungkapkan makna totalitas yang mendasari karya sastra tersebut. Pendekatan ini mengasumsikan karya sastra bersifat otonom, sehingga analisa berfokus pada bagian-bagian internal teks saling berhubungan untuk membentuk struktur dan makna yang menyeluruh terlepas dari konteks luar teks. Penerapan pada plot teks Alkitab. 1. Analisis plot. Yang kedua, hubungkan antara elemen. Yang ketiga, menemukan makna yang mendasar. B. Paralelisme. Prinsip utama dari pendekatan struktural pada paralelisme Alkitab adalah identifikasi kesamaan
pola dalam beberapa baris teks untuk membangun makna dan pesan yang lebih dalam. Paralelisme sebagai keseimbangan. Pemikiran dalam puisi Ibrani dibagi menjadi 3 jenis utama. 1. Sinonim. 2. Antesis. Ketiga, sintesis. Prinsip-prinsip analisis struktural dalam paralelisme Alkitab yang perlu kita pahami adalah pemahaman makna, penekanan pesan, membangun argumentasi, menciptakan kontras. 3. Jenis-jenis paralelisme Alkitab. 1. Paralelisme sinonim. A. Cirinya, 2 baris atau lebih menyatakan hal yang sama dengan cara berbeda. B. Tujuan untuk mengklarifikasi dan menguatkan pesan yang sama. Contohnya Matius 6 ayat 13. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Paralelisme antetesis. Ciri-cirinya 2 berbaris atau lebih saling bertentangan atau kontras secara istilah dan sentimen. Tujuan menggunakan pertentangan untuk mengajarkan kebenaran. Contoh Amsal 10 ayat 1 yang membandingkan anak yang bijak dan anak yang bodoh. Yang ketiga, paralelisme sintesis. Ciri-ciri berbaris berikutnya membangun dan mengembang gagasan dari baris pertama. Tujuannya melengkapi atau menambahkan informasi sehingga memperluas makna dari baris pertama. Contohnya Amsal 6 ayat 16 sampai 19, di mana daftar hal-hal yang dibenci Allah semakin panjang di setiap ayat. Penerapan pendekatan struktural dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pembaca dapat menganalisis teks Alkitab secara struktural, memahami bagaimana paralelisme bekerja dalam konteks puisi ini, dan hikmat Ibrani serta menangkap kedalaman makna yang ingin disampaikan oleh penulis. C. Repetisi. Dalam pendekatan kesusastraan Alkitab, analisis struktural teks repetisi melibatkan identifikasi pada pengulangan kata, frasa, atau kalimat untuk memahami alur pemikiran, penekanan, dan makna dari teks tersebut. Prinsip ini termasuk dalam studi hermeneutika atau teori dan metodologi penafsiran teks untuk menggali pesan yang lebih dalam yang disampaikan oleh penulis melalui struktural naratif dan sastra Alkitab. Prinsip-prinsip analisis struktural teks repetisi. Identifikasi pengulangan. Carilah kata frasa atau gagasan yang muncul berulang dalam suatu teks Alkitab. Perhatikan peran repetisi. Tentukan bagaimana pengulangan ini berfungsi dalam teks. Apakah itu untuk 1. Menekan poin utama, atau 2. Mengatur alur cerita, menyusun bagian teks. Analisa kalimat, memahami alur pemikiran penulis, temukan makna yang lebih mendalam. Contoh penggunaan. Dalam narasi Alkitab, pengulangan frasa atau tema dapat memperkuat pesan tentang keadilan, kasih, penghakiman, membantu pembaca lebih memahami dan mengingatnya. Konteks lebih luas. Analisis struktur ini adalah bagian dari hermeneutika, disiplin yang berkaitan dengan prinsip dan metodologi penafsiran, khususnya teks-teks kuno seperti Alkitab. Yang ketiga, bahasa dan gaya retoris. A. Metafora, simbol, hiperbola, dan ironi. Prinsip bahasa dan gaya retoris dalam Alkitab. Penulisan Alkitab menggunakan berbagai teknik retoris untuk penyampaian pesan secara efektif, termasuk metafora, simbol, hiperbola. Contohnya adalah kalimat air mataku berlinang-linang
seperti air. Mazmur 19 ayat 13 ayat 136a. Ironi, perumpamaan, tujuan penggunaan gaya retoris. Teknik-teknik ini digunakan untuk satu, memperjelas ajaran. Yang kedua, menekankan suatu ide. Yang ketiga, memperkaya makna. Yang keempat, menarik perhatian. Yang keempat, pendekatan intelektualitas. A. Hubungan antara bagian Alkitab. Dalam pendekatan kesusastraan, intelektualitas dalam penulis Alkitab adalah prinsip yang melihat Alkitab sebagai jaringan hubungan antara teks di mana setiap teks tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh atau merujuk kepada teks-teks yang lain, baik di dalam maupun di luar Alkitab. Pendekatan ini memahami bahwa penulisan Alkitab dipengaruhi oleh teks yang dibacanya dan menggunakan rujukan serta gaya bahasa dari teks lain. Hal ini membantu pembaca memahami Alkitab secara lebih mendalam dengan melihat keterkaitan antara bagian Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru serta teks-teks budaya dan tradisional lainnya. Konsep dasar intelektualitas dalam Alkitab. 1. Teks tidak lahir dari kekosongan. 2. Pengaruh teks lisan dan budaya. Ketiga, jaringan hubungan antara teks. Bagaimana pendekatan ini diterapkan dalam memahami Alkitab? 1. Membandingkan teks yang saling terhubung. 2. Melihat rujukan dan kutipan. Ketiga, menjelaskan makna konsep kunci. Contoh penerapannya. 1. Studi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Memperhatikan bagaimana Perjanjian Baru sering merujuk dan melengkapi Perjanjian Lama, menunjukkan hubungan intelektual yang penting dalam memahami tujuan mesianik. Kisah Nuh. Dengan membandingkan narasi kisah Nuh dalam Alkitab Perjanjian Lama, terdapat persamaan dan perbedaan dalam motivasi, detail peristiwa, dan pesan yang disampaikan sehingga membantu pemahaman teks. B. Intelektualitas, misalnya nubuatan Perjanjian Lama digenapi dalam Perjanjian Baru. Pendekatan intelektualitas secara jelas ada dalam penulisan Alkitab, khususnya dalam berbagai nubuatan Perjanjian Lama digenapi dan dihubungkan dalam Perjanjian Baru. Ini adalah prinsip penafsiran yang melihat Alkitab berbagai jaringan yang keterkaitan, di mana penulisan Perjanjian Baru menggunakan pengutipan atau merujuk pada teks-teks Perjanjian Lama untuk memberikan makna yang lebih dalam dan merujuk kontinuitas antara kedua perjanjian tersebut. Bagaimana intelektualitas bekerja dalam Alkitab? Perenungan Alkitab Lama dalam Kisah Baru. Penulisan Perjanjian Baru seringkali menunjukkan bagaimana peristiwa, orang atau ajaran dalam kehidupan dan pelayanan Yesus secara langsung memenuhi atau menggenapi nubuatan-nubuatan yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Mengutip dan merujuk. Penulisan Perjanjian Baru secara eksplisit mengutip ayat-ayat dalam Perjanjian Lama dan mengaplikasinya pada konteks baru. Contohnya dalam Injil Lukas, penolakan Injil oleh orang Yahudi dikaitkan dengan kebodohan Israel dalam menanggapi firman Tuhan merujuk kepada Nabi Yesaya. Penekanan tema-tema yang sama. Selain penggenapan literal, intelektualitas juga menggunakan untuk mengembangkan dan menekankan tema-tema teologis yang serupa antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, menunjukkan satu kesatuan pesan Injil. Membangun jaringan makna dengan menghubungkan teks-teks lama dan teks-teks Perjanjian Baru. Alkitab membentuk jaringan makna yang saling menguatkan,
memperdalam pemahaman tentang rencana keselamatan Allah dari waktu ke waktu. Contoh yang konkret, penggunaan istilah anak Allah oleh para penulis Injil untuk menunjukkan pada Yesus sering kali berhubungan dengan nubuatan dan pemahaman tentang Mesias dalam Perjanjian Lama. Banyak kisah tentang kehidupan Yesus dalam Injil dirancang untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa Dia adalah penggenapan dan apa yang dinubuatkan oleh para nabi. Secara keseluruhan, intelektualitas menunjukkan Alkitab sebagai karya sastra yang unik, memiliki kedalaman makna di mana bagian-bagiannya tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan melengkapi satu sama lain. Yang kelima, konteks historis sosial, latar belakang, adat, tradisi, sastra Yahudi dan Greko-Romawi. Konteks historis sosial dalam penulisan Alkitab, latar belakang adat dan tradisi Yahudi. Alkitab ditulis oleh orang-orang Yahudi dan untuk orang-orang Yahudi, sehingga memahami adat istiadat hukum, peribadatan, dan praktek sosial mereka sangatlah harus kita pahami. Seperti Taurat, kitab para nabi, misalnya memahami adat istiadat perjanjian dalam masyarakat Yahudi, dapat membantu memahami hubungan antara Allah dan umatnya. Yang kedua, tradisi sastra Yahudi. Terdapat berbagai bentuk sastra di dalam Alkitab, termasuk narasi, puisi, nubuatan, hukum, dan hikmat. Memahami genre-genre sastra ini, serta tradisi penceritaan lisan dan tulisan ada pada masa itu, dapat membantu penafsir bagaimana pesan disampaikan dan bagaimana teks dapat memahami oleh pembaca awal. Pengaruh Greko-Romawi. Meskipun Alkitab awalnya adalah teks Yahudi, beberapa bagian ditulis pada kekuasaan Greko-Romawi, terutama dalam bahasa Yunani. Memahami budaya Greko-Romawi pada masa itu seperti filsafat, etika, struktur politik, memberikan wawasan tentang bagaimana teks Perjanjian Baru dapat dipahami dalam konteks penerimaan dan penyebaran di dunia Yunani dan Romawi. Pentingnya konteks. 1. Menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, memahami gaya penulisan. Yang ketiga, mendalami makna teks. B. Konteks historis sosial menentukan memahami cara komunikasi penulis asli. Pendekatan konteks historis sosial dalam penulisan Alkitab yang merupakan bagian dari hermeneutika, ilmu penafsiran, sangat membantu memahami cara komunikasi penulis asli. Mengapa konteks historis sosial itu penting? 1. Melestarikan keaslian pesan. Kedua, memahami norma kuno. Yang ketiga, menghindari kesalahan tafsir. Yang keempat, mempermudah pemahaman. Contoh aplikasi, mempelajari budaya dan sastra, menemukan maksud penulis. Dengan pendekatan kesusastraan, kita memperhatikan genre, struktur, gaya bahasa, hubungan antara teks dan konteks historis. Contoh penerapannya. 1. Kitab Mazmur berisikan doa dan puisi kaya dengan metafora. Yang kedua, perumpamaan Yesus merupakan naratif singkat dengan makna rohani. Yang ketiga, Wahyu merupakan apokaliptik penuh simbol. Dalam kita mempelajari Alkitab dengan ilmu hermeneutika, dengan pendekatan kesusastraan, kita akan menemukan dampak positif dan negatifnya. Antara lain dampak positif. 1. Membuka kekayaan sastra Alkitab. Kedua, menolong pembaca melihat keindahan teologi dan linier. Yang keempat, hindari tafsir sempit. Keempat, memperkaya khotbah dan renungan. Ada beberapa
Dampak negatif. Satu, risiko berlebihan menekankan bentuk sastra lupa makna rohani. Yang kedua, membutuhkan pengetahuan bahasa dan sastra kuno. Yang ketiga, bisa muncul tafsir yang terlalu akademis dan bisa menjauhkan dari iman. Dari uraian yang telah disampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa di dalam mempelajari Alkitab dengan ilmu hermeneutika pendekatan kesusastraan, kita dapat menyimpulkan satu, hermeneutika teologi dengan pendekatan kesusastraan membantu memahami keindahan dan kebenaran Alkitab. Yang kedua, Alkitab sebagai firman Allah sekaligus karya sastra. Yang ketiga, prinsip sastra menolong kita memahami maksud penulisan dan pesan Allah lebih dalam. Yang keempat, memperkaya pemahaman. Yang kelima, dalam menafsir perlu kesinambungan agar tidak kehilangan makna rohani. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang ilmu hermeneutika teologi dengan pendekatan kesusastraan. Semoga dengan uraian ini menolong kita semakin mengasihi firman Tuhan, mengasihi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, memahami kedalaman sastra Alkitab, dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.